Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Indra Aida, mahasiswi S1 PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi kelas SI 601. Dalam UTS ini, saya membahas paper berjudul Artificial Intelligence in Education a Review, membahas bagaimana AI telah diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk administrasi, pengajaran, dan pembelajaran. Berdasarkan isi dari paper tersebut, berikut penjelasan dari pertanyaan. 1. Jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. 2. Jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. 3. Jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problems. 4. Jelaskan keunggulan metode usulan. 5. Jelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common method. 6. Jelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Untuk research gap yang diusulkan dalam paper adalah penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun AI sudah mulai diadopsi dalam dunia pendidikan, belum ada kajian komprehensif yang secara sistematis membahas dampaknya terhadap 3 fungsi inti pendidikan, yaitu administrasi, pengajaran atau instruction, dan pembelajaran learning. Penulis menyoroti kurangnya tinjauan sistematis yang mengintegrasi ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka penelitian. Sebagian besar studi fokus pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan implikasi pendidikan yang lebih luas, seperti dampak jangka panjang terhadap proses belajar mengajar dan interaksi antar siswa dan guru. Paper ini mengidentifikasi bahwa meskipun penerapan AI dalam pendidikan telah berkembang pesat, terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengintegrasi perspektif pedagosis dan etika secara mendalam. Selanjutnya, kelemahan dari metode-metode yang ada saat ini atau state of art-nya. Studi-studi terdahulu memiliki cakupan-cakupan sempit yang hanya meneliti kasus tunggal atau teknologi tertentu, misalnya chatbot atau plagiarism checker, tanpa mengintegrasi berbagai komponen pendidikan. Banyak penelitian juga tidak mempertimbangkan konteks global atau pendekatan sistematik. Akibatnya, sulit untuk memahami dampak AI secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini dibahas pada halaman 75270 sampai 75271. Kesimpulannya, metode-metode terdahulu dalam kajian AI belum cukup kuat untuk memberikan gambaran menyeluruh, dan inilah yang menjadi dasar lahirnya studi ini. Pendekatan baru yang lebih integratif dan sistematis diperlukan untuk memahami dampak nyata AI dalam sistem pendidikan secara global, sehingga menghasilkan solusi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di kelas. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai bias algoritma dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI. Selanjutnya yaitu usulan metode penelitian untuk mengatasi kelemahan metode umum. Penulis menggunakan pendekatan literatur review tematik berbasis data sekunder. Mereka mengumpulkan lebih dari 40 artikel ilmiah dengan reputasi tinggi dan relevansi tinggi terhadap AI dan pendidikan. Ini terdapat dalam halaman 75266. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, paper ini menyarankan pendekatan penelitian yang lebih holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem AI. Pendekatan ini mencakup penggunaan metodologi campuran yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dampak AI secara menyeluruh dalam konteks pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keunggulan dari metode usulan ini. Keunggulan utama pendekatan ini adalah cakupannya yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak seperti studi sebelumnya yang terfragmentasi. Metode ini memungkinkan pemetaan dampak strategis AI dalam 3 bidang sekaligus, yaitu administrasi. AI digunakan untuk mendukung efisiensi operasional seperti grading otomatis, sistem kehadiran otomatis, dan analitik pendidikan atau learning analytic. Yang kedua, pengajaran melalui ITS. Sistem AI dapat memberikan bimbingan dan umpan balik secara individual pada siswa seperti guru pribadi. Dan virtual reality
Augmented reality digunakan untuk menciptakan simulasi pembelajaran yang imersif dan kontekstual. Serta pembelajaran atau learning, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif seperti personalisasi materi. Sistem AI menyusun materi pembelajaran berdasarkan kecepatan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Kemudian adaptivitas, AI memantau performa siswa secara real-time dan menyesuaikan tingkat kesulitan soal atau memberikan penguatan di area yang lemah. Pendekatan ini lebih unggul karena menghubungkan ketiga dimensi utama pendidikan menjadi satu kerangka AI yang koheren, memungkinkan perencanaan strategis, digitalisasi pendidikan yang lebih matang, dan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengalaman belajar secara bersamaan. Selanjutnya yaitu apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common method? Jawabannya adalah ya. Hasil dari metode usulan dalam paper Artificial Intelligence in Education Review berhasil mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dan memiliki parameter yang lebih unggul dibanding metode umum sebelumnya. Alasannya, metode ini menyajikan analisis sistematis dan menyeluruh terhadap pengaruh AI dalam 3 domain utama pengajaran, pembelajaran, dan administrasi. Yang kedua, menggunakan analisis tematik dan konten dari lebih dari 40 studi terverifikasi. Metode ini memberi kerangka evaluasi yang komprehensif, bukan hanya studi kasus individual. Yang ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa AI telah meningkatkan pengalaman belajar, mempercepat proses administratif, dan mendukung pengajaran melalui personalisasi, adaptivitas, dan efisiensi sistem pendidikan. Dengan mempertimbangkan aspek pedagosis dan etika, sistem AI yang dikembangkan dapat lebih efektif dan diterima oleh pengguna. Meskipun paper ini bersifat tinjauan dan tidak menyajikan hasil empiris dari penerapan metode usulan, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual diyakini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan AI di pendidikan. Kemudian, finding apa yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper? Paper Artificial Intelligence in Education Review menemukan bahwa aplikasi AI memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu 1. Administrasi. AI membantu otomatisasi tugas seperti penilaian dan manajemen data siswa. Yang kedua, pengajaran. AI digunakan dalam ITS, chatbot, dan VR untuk mendukung proses pengajaran. Yang ketiga, pembelajaran. AI memungkinkan pembelajaran personal dan adaptif yang menyesuaikan kebutuhan individu siswa. Paper ini juga menyoroti tantangan etika, keadilan akses, dan perlunya kerangka kerja regulatif untuk penggunaan AI dalam pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah cara siswa belajar dan guru mengajar. Berikut adalah tabel ringkasan temuan utama. Dari aspek administrasi, AI digunakan untuk tugas administratif seperti penelitian otomatis, deteksi plagiarisme, dan manajemen data siswa terdapat di halaman 75274. Yang kedua, pengajaran. AI membantu instruktur melalui intelligence tutoring system, virtual reality, chatbots, dan cobots yang mendukung proses mengajar. Terdapat di halaman 75275. Yang ketiga, pembelajaran. AI memungkinkan personalized learning, adaptive feedback, serta pembelajaran berbasis platform global yang fleksibel dan mandiri. Terdapat di halaman 75275. Manfaat umum, AI memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya, efisien, dan sesuai kebutuhan siswa, meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Tantangan, ditemukan isu terkait akses teknologi, etika penggunaan AI, serta kebutuhan regulasi sistem pendidikan berbasis AI. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan, paper Artificial Intelligence in Education Review
menyimpulkan bahwa AI memberikan kontribusi nyata dalam modernisasi sistem pendidikan melalui peningkatan efisiensi administrasi, efektivitas pengajaran, dan personalisasi pembelajaran. Dengan menganalisis lebih dari 40 studi secara sistematis, penelitian ini membuktikan bahwa AI telah memperkaya pengalaman belajar dan mendukung transformasi pendidikan global. Namun, tantangan etis, kesenjangan akses, dan kebutuhan regulasi tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI dalam pendidikan harus dilakukan secara bijak, inklusif, dan terstruktur. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.